Jangan hanya fokus pada bank sentral. Yang benar-benar berbahaya adalah Jepang. Perkenalkan, saya Edi Amsyah. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita makroekonomi. Pusat badai ada di Tokyo. Teman-teman, semua orang telah menatap Federal Reserve akhir tahun ini. Tetapi apa yang mungkin benar-benar meledakkan pasar global bukanlah Washington, tetapi di Tokyo. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Ini adalah Jepang, sebuah negara yang telah diam selama lebih dari 20 tahun dan sekarang mengirimkan sinyal yang dapat mengubah arah rantai modal global. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang telah bergerak dari short end ke long end, hampir flashing the line. Suku bunga 30 tahun mencapai rekor tertinggi, dengan suku bunga 10 tahun melonjak menjadi hampir 1,9% untuk pertama kalinya dalam hampir 17 tahun. Dan bahkan suku bunga 20 tahun mencapai level tertinggi yang tidak terlihat dalam beberapa tahun. Perubahan sikap Bank of Japan untuk negara seperti Jepang dengan suku bunga 20 tahun ini bukan lagi fluktuasi pasar, tetapi restart suku bunga sepenuhnya. Lebih penting lagi, Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, jarang menunjukkan sikap hawkish terlebih dahulu. Dia menyebutkan pada pertemuan Desember dan mengatakan dia akan membuat keputusan yang sesuai. Anda tahu, gaya Bank of Japan selama 20 tahun adalah tidak berkata, tidak berbicara, tidak berisyarat, tidak pernah punya inisiatif menakut-nakuti pasar. Tetapi kali ini untuk mengambil inisiatif memberikan sinyal. Pasar segera menaikkan probabilitas suku bunga dari 20% menjadi lebih dari 80%. Memori ketakutan pasar. Mengapa pasar begitu tegak? Karena semua orang masih ingat krisis keuangan mini pada Agustus 2024. Saat itu, Jepang hanya menaikkan suku bunga dari 0,1% menjadi 0,25%. Namun indeks Nikkei 225 anjlok 12% dalam satu hari, mencatat rekor terburuk sejak Senin hitam. Saham Amerika Serikat melonjak bersamaan. Bitcoin turun 12% dalam 3 minggu dan nilai pasar global menguap miliaran dolar. Saat itu, pada dasarnya Jepang hanya mengangkat kakinya sedikit. Namun pasar global langsung terguncang 3 kali. Dan kali ini Jepang tampaknya benar-benar akan bangkit dan berjalan, bahkan mungkin mulai berlari kecil. Logika ekonomi di balik kenaikan suku bunga. Untuk memahami mengapa Jepang harus menaikkan suku bunga sekarang, pertama-tama kita harus kembali ke lintasan ekonominya selama 3 dekade terakhir. Jepang pernah menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Tetapi sejak gelembung meledak pada tahun 90-an, Jepang telah jatuh ke dalam perangkap deflasi. Harga tidak naik, upah tidak naik, permintaan tidak naik, dan konsumsi terus lamban. Untuk mencegah ekonomi memburuk, Bank of Japan mulai kebijakan pelonggaran jangka panjang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda dapat menganggap Jepang sebagai orang yang telah lama mengendalikan anestesi untuk mengikuti pekerjaannya. Bukan untuk mengobati penyakit, tetapi mengandalkan obat-obatan untuk membuat tubuhnya setidaknya tidak menyakitkan. Tapi twist sebenarnya datang pada tahun 2023 dan 2024. Ekonomi Jepang tiba-tiba terbangun, IHK inti tetap stabil di atas 2% selama lebih dari setahun. Pertumbuhan upah nominal telah melebihi 3%, dan negosiasi upah musim semi yang paling kritis telah meningkat rata-rata lebih dari 5% untuk pertama kalinya sejak tahun 1991. Dengan kata lain, Jepang akhirnya mengalami siklus positif upah, inflasi, upah yang tidak pernah benar-benar tercapai dalam 3 dekade terakhir. Jika suku bunga tetap rendah saat ini, yen akan terus terdepresiasi tajam
pada gilirannya akan memakan biaya perusahaan dan kenaikan upah. Gubernur Ueda sangat jelas bahwa suku bunga di Jepang harus dinormalisasi. Inilah sebabnya mengapa sikapnya tiba-tiba berubah menjadi hawkish. Alih-alih menakut-nakuti pasar, dia harus memberitahu pasar terlebih dahulu, kita mungkin harus bergerak sekarang. Krisis inti yen carry trade. Pasar tidak lagi bertanya, apakah Jepang akan menaikkan suku bunga? Melainkan bertanya, apakah kenaikan suku bunga Jepang akan memicu gelombang likuidasi global berikutnya? Selama 10 tahun terakhir, salah satu pilar tersembunyi di balik kenaikan aset berisiko global adalah suku bunga nol dan biaya dana rendah Jepang. Untuk memahami hal ini, kita harus memahami sebuah konsep, yakni yen carry trade. Singkatnya, ini adalah meminjam uang di tempat dengan suku bunga rendah, lalu menghasilkan uang di tempat dengan suku bunga tinggi. Selama 20 tahun terakhir, Jepang adalah tempat dengan suku bunga terendah di dunia, seperti sumur bawah tanah yang selalu terbuka. Meminjam uang hampir tanpa biaya. Akibatnya, dana global meminjam yen di Jepang, menukarnya menjadi dolar AS untuk membeli obligasi AS, saham AS, 7 raksasa teknologi, Bitcoin, komoditas, bahkan properti global menghasilkan uang melalui selisih bunga, nilai tukar, dan kenaikan aset. Selama yen tidak menguat, ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Skala dan dana ini bukan ratusan miliar, melainkan mencapai tingkat triliunan dolar. Kolam dana nyaris gratis Jepang ini sebenarnya merupakan bahan bakar penting yang mendorong kenaikan aset beresiko global. Spiral kematian dan efek stempe. Namun, kesepakatan ini memiliki tumit Achilles. Hanya bisa berlanjut jika yen tidak terapresiasi. Begitu yen mulai menguat, misalnya karena kenaikan suku bunga Jepang, seluruh perdagangan berubah menjadi spiral kematian. Karena uang yang dipinjam dalam yen menjadi lebih mahal, dan aset seperti saham Amerika Serikat dan Bitcoin jika dibandingkan dengan yen menjadi tidak. Jadi, dalam permodalan harus melakukan satu hal, cepat menjual aset dan menukarnya dengan yen untuk membayar hutang. Ketika triliunan dolar dana diperas ke dalam ekspor bersama-sama, akan ada penyerbuan. Hal yang paling menakutkan tentang carry trade adalah bahwa itu bukan perlahan melarikan diri, tetapi semua orang bergegas ke pintu bersama-sama setelah mendengar alarm kebakaran. Berpartisipasi dalam carry trade adalah aliansi besar dari seluruh sistem keuangan global, termasuk dana kuantitatif, dana lindung nilai, bank investasi, dan bahkan dana berdaulat. Anda dapat menganggap carry trade sebagai menara blok besar di mana bagian bawah blok bangunan disebut tingkat bunga nol Jepang. Selama blok bangunan ini longgar, saham Amerika Serikat, Bitcoin, dan pasar Asia di lantai atas menara akan bergetar. Mengapa kali ini lebih berbahaya? Gelombang pelepasan pada Agustus 2024 tiba-tiba mengejutkan pasar. Dan kali ini, resikonya adalah badai nyata dengan tanda, tren, dan arah. Pertama, suku bunga obligasi pemerintah Jepang sama sekali tidak terkendali. Dan pasar telah menetapkan harga Bank of Japan sebelumnya seolah berkata suku bunga pasti akan meningkat. Kedua, Bank of Japan sedang melakukan uji stres keuangan untuk menguji ketahanan pasar terlebih dahulu. Ketiga, pasar mulai menetapkan harga ulang nilai terakhir pada suku bunga Jepang. Bertarung bahwa ini bukan hanya kenaikan suku bunga, tetapi siklus kenaikan suku bunga mikro. Ini berarti bahwa sistem penilaian global berdasarkan Jepang tidak akan pernah menaikkan suku bunga selama lebih dari 10 tahun akan dibatalkan. Keempat, ada perbedaan waktu dengan Fed. Jika bisa
jika bias Hawkins, bank sentral mengarah ke dolar yang lebih kuat dan yen tidak naik, carry fund akan jatuh ke dalam kekacauan. Penyempitan spread dan arah yang ambigu yang akan membuat skala posisi pelepasan menjadi lebih besar. Efek rantai pada harga aset. Mari kita lihat sisi harga yang paling jujur. Setelah pidato Ueda, dari aset yang paling sensitif mulai terlihat keanehan. Yang pertama, saham Amerika Serikat. Terutama teknologi AI. Kenaikan selama 2 tahun terakhir sebagian besar didorong oleh kelebihan likuiditas global, dengan carry yen menjadi sumber utama. Setelah air mengalir mundur, stok teknologi paling liquid seringkali menjadi yang pertama dihancurkan. Treasury AS. Jepang adalah salah satu pemegang Treasury AS terbesar di luar negeri. Kenaikan suku bunga domestik di Jepang akan mengurangi alokasi obligasi Amerika Serikat atau bahkan terjadi arus balik, menyebabkan imbal hasil obligasi Amerika Serikat secara pasif naik, yang pada gilirannya menekan valuasi saham teknologi Bitcoin sebagai aset yang paling sensitif terhadap likuiditas. Bitcoin cenderung berjalan paling cepat setelah dana mulai ditarik dan merupakan aset pertama yang menukik. Pasar Asia. Pasar seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong sensitif terhadap investasi asing dan memiliki bobot teknologi tinggi, seringkali menyesuaikan lebih cepat daripada saham Amerika Serikat. Emas. Kenaikan suku bunga menekan emas dalam jangka pendek. Tetapi jika ada kepanikan likuiditas, emas akan bertindak sebagai pelabuhan yang aman di tahap selanjutnya. Dan jalannya seringkali kejut dulu, lalu terburu-buru. Ringkasan dan syarat. Dampaknya kali ini bukanlah batu yang dilemparkan ke danau, melainkan pembalikan arah tanggul. Dalam beberapa bulan mendatang, volatilitas pasar tidak bergantung pada fundamental atau variabel lambat, tetapi pada likuiditas yang merupakan variabel cepat. Masalah inti investor biasa sekarang bukanlah untuk memprediksi bagaimana pasar akan berjalan, tetapi apakah posisi Anda dapat menahan fluktuasi dan apakah Anda dapat menunggu peluang. Secara spesifik, kita perlu memikirkan 3 pertanyaan. Target mana yang paling banyak dikurangi sekarang? Perusahaan mana yang lebih layak ditunggu saat sebelumnya terbunuh oleh panik dan kekeliruan? Saham Amerika Serikat mana yang paling tahan terhadap penurunan dalam siklus kontraksi likuiditas ini? Ini lebih berharga daripada memprediksi naik atau turunnya indeks. Mereka yang mempersiapkan diri terlebih dahulu di masa sekarang seringkali menjadi yang pertama menang di babak pasar berikutnya.